Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen lingkungan pada PT Pupuk Kalimantan Timur. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dana Maitra El Santosa dengan NIM 122100022. Saya Noma Vanindya Wahab dengan 122210057. Dan saya Zahra Nabila Marwah Ramiza dengan NIM 122210121. Untuk slide pertama yaitu gambaran umum perusahaan. PT Pupuk Kaltim Tbk merupakan BUMN yang berdiri pada tanggal 7 Desember tahun 1977 dengan tujuan utama untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri dan ekonomi nasional, khususnya sektor industri pupuk dan kimia. Hingga sekarang, PT Pupuk Kaltim memiliki 13 pabrik, di antaranya 5 pabrik amoniak dengan kapasitas 2,74 juta ton per tahun, 5 pabrik urea berkapasitas 3,43 juta ton per tahun, dan 3 pabrik NPK dengan kapasitas 300.000 ton per tahun. Untuk lokasinya sendiri, pabrik PT Pupuk Kaltim berlokasi di wilayah Kota Bontang sekitar 122 km sebelah utara Kota Samarinda atau ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Produk yang dihasilkan oleh PT Pupuk Kaltim ada 4 macam. Yang pertama urea dengan nama dagang daun buah, amoniak, NPK dengan nama dagang pupuk NPK pelangi, dan yang terakhir yaitu pupuk hayati dengan nama dagang pupuk hayati Ecovert. Untuk limbah yang dihasilkan ada 3 macam. Yang pertama limbah padat yang berupa sampah organik dan anorganik serta plastik. Limbah cair berupa air limbah amoniak dan urea, oli serta limbah B3. Yang terakhir yaitu limbah gas, uap ataupun debu yang berupa uap limbah air amoniak dan urea, debu urea serta gas CO2. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nukma. Kepada Nukma dipersilahkan. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu sistem manajemen lingkungan pada PT Pupuk Kaltim. PT Pupuk Kaltim ini sudah menerapkan SML ISO 14001 yang sudah diterapkan sejak tahun 1996 hingga saat ini. Nah, pencapaian ini sejalan dengan komitmen PT Pupuk Kalimantan Timur untuk terus menjaga keberlangsungan lingkungan yang terjadi berkat implementasi kebijakan life cycle assessment yang mencakup efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air limbah, pengurangan pencemaran udara, 3R limbah B3, 3R limbah non-B3, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, yang berikutnya yaitu pengendalian pencemaran PT Pupuk Kaltim. Pengendalian yang pertama yaitu pada pencemaran air. Nah, limbah air dari proses pembuatan amoniak dan urea akan dialirkan terlebih dahulu ke dalam kolam stabilisasi sebelum dibuang ke lingkungan. Upaya mereduksi sumber pencemar yang mengandung amoniak ini dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pemantauan secara intensif terhadap semua sumber air limbah dari seluruh peralatan produksi. Yang kedua yaitu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk menyiapkan upaya segregasi, stripping, bioteknologi, dan purifikasi yang dilanjutkan dengan daur ulang. Pengendalian pencemaran yang kedua yaitu terhadap pencemaran udara. Nah, kegiatan operasional pabrik amoniak dan urea ini mengeluarkan limbah yang akan mencemari udara dalam bentuk uap limbah cair dan juga debu urea yang selalu dikeluarkan melalui cerobong drilling tower. Untuk mengurangi pencemaran udara ini, PT Pupuk Kalimantan Timur berhasil menekan emisi gas rumah kaca sebesar 683.520,26 ton CO2 yang ekuivalen dengan 16,73% dari total beban emisi perusahaan. Nah, slide pengendalian pencemaran tanah ini akan dilanjutkan oleh Zahra. Pada tahap selanjutnya yaitu pengendalian pencemaran tanah, pada aspek pengurangan limbah non-B3 dan sampah domestik, PKT menjalankan penggunaan sistem elektronik online, bid plastic pollution, dan konversi pembelian bahan baku dalam bentuk curah. Pengurangan limbah non-B3 juga dilakukan dalam program daur ulang seperti komposting,
pembuatan pupuk kitosan, dan pembuatan kerajinan tas. Tercatat lewat beragam program ini, limbah non-B3 dan sampah domestik PKT berkurang sebanyak 2.231,13 ton. Dan tercatat pada tahun 2020 hingga Juni 2021, PKT berhasil mendaur ulang sampah plastik sebanyak 650 kg menjadi bahan aspal. Kesimpulan yang kami dapat, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan perusahaan yang memproduksi pupuk urea, amoniak, NPK, dan pupuk hayati. Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair, padat, dan gas, uap, ataupun debu. Dalam upaya menjaga lingkungan, PT Pupuk Kalimantan Timur memberlakukan Sistem Manajemen Lingkungan atau SML ISO 14001 dan Life Cycle Assessment atau LCA. Berbagai program dan upaya yang selaras dengan Sustainable Development Goals atau SDGs di bidang lingkungan dijalankan PKT bukan sebatas pemenuhan tanggung jawab, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Saran yang dapat kami berikan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur yaitu harus terus mempertahankan dan meningkatkan sistem manajemen lingkungan di perusahaannya supaya kegiatan operasional pabrik tidak berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk referensi yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Next. Sekian dari kelompok 9. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.